Teman, perkenalkan nama saya Juniarto Alejaletik dengan NIM 2523752107. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang memahami arti penting PSAP nomor 1 pada slide yang kedua tentang latar belakang reformasi dan akuntabilitas. Setelah reformasi tahun 1998, masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dan mengelola uang negara. Oleh karena itu, lahirlah berbagai peraturan yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Contoh nyatanya, ketika pemerintah membangun rumah sakit dan jalan raya menggunakan dana APBN, masyarakat berhak mengetahui kemana uang tersebut digunakan dan bagaimana hasilnya. Karena itu, diperlukan standar pelaporan yang jelas agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Kita akan membahas tentang masalah korupsi dan tantangan pelaporan. Salah satu alasan penting lahirnya standar akuntansi pemerintah adalah masih adanya kasus penyalahgunaan anggaran negara. Jika laporan keuangan tidak jelas, maka peluang terjadinya korupsi akan semakin besar. Contohnya, sebuah proyek pembangunan besar dianggarkan sebesar 20 miliar, tetapi hasil bangunannya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Dengan sistem pelaporan yang baik, penyampaian seperti ini lebih mudah dideteksi dan diawasi. Keempat, kita membahas tentang KSAP dan perkembangan SAP. Untuk menciptakan laporan keuangan yang seragam, dibentuklah KSAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintah. KSAP bertugas menyusun SAP dan PSAP yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Sederhananya, jika di kampus memiliki pedoman penulisan skripsi agar semua mahasiswa mengikuti format yang sama, maka SAP berfungsi sebagai pedoman agar seluruh pemerintah menggunakan standar pelaporan yang sama. Berikutnya tentang rumusan masalah dan tujuan makalah. Makalah ini membahas tentang PSAP nomor 1, ruang lingkupnya, konsep laporan keuangan, perbedaan aturan lama dan baru, serta arti penting PSAP bagi pemerintah dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membantu kita memahami bagaimana laporan keuangan pemerintah disusun sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya. Keenam, kita akan membahas tentang perbandingan peraturan pemerintah 24 tahun 2005 dan peraturan pemerintah 71 tahun 2010. Perubahan dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 ke peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menunjukkan bahwa pemerintah terus menyempurnakan sistem pelaporan keuangan. Contohnya, seperti aplikasi yang terus diperbarui agar fiturnya lebih lengkap. Pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 terdapat tambahan standar dan pengaturan yang lebih rinci sehingga laporan keuangan pemerintah menjadi lebih komprehensif dibandingkan sebelumnya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang tujuan dan basis akuntansi PSAP nomor 1. Tujuan PSAP nomor 1 adalah meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode dan antar instansi pemerintah. Misalnya, kita ingin dibandingkan kinerja keuangan pemerintah Kota Kupang tahun 2025 dan tahun 2026. Jika standar yang digunakan sama, maka perbandingan tersebut menjadi lebih mudah dan lebih adil. PSAP nomor 1 juga mendorong penggunaan basis akrual, yaitu transaksi dicatat saat hak dan kewajiban muncul, bukan hanya uang diterima atau dibayar. Contoh sederhananya, jika pemerintah membeli komputer hari ini, terjadinya pembayarannya dilakukan bulan depan, maka transaksi tersebut tetap dicatat saat komputer diterima. Itulah konsep akuntansi. Ke-8, kita akan membahas tentang komponen laporan keuangan. 4 menjadi 7. Pada sistem lama terdapat 4 komponen laporan keuangan, sedangkan pada sistem akrual jumlahnya bertambah menjadi 7 komponen.
Penambahan ini membuat informasi yang disajikan lebih lengkap. Bayangkan kita melihat nilai mahasiswa hanya dari satu mata kuliah saja. Tentu hasilnya kurang lengkap. Namun jika kita melihat seluruh mata kuliah dan aktivitas akademiknya, maka gambaran kemampuan mahasiswa menjadi lebih jelas. Begitu juga dengan laporan keuangan pemerintah. Slide yang ke-9 kita akan membahas struktur, tanggung jawab, dan dampak perubahan basis. Pimpinan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dibuat. Oleh karena itu, laporan harus disusun secara jujur dan sesuai standar. Contohnya, seorang kepala daerah harus mengetahui kondisi keuangan daerahnya secara lengkap, termaksud aset, utang, dan hasil operasional. Dengan basis akrual, informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik. Slide yang ke-9 kita akan membahas struktur, tanggung jawab, dan dampak perubahan basis. Pimpinan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dibuat. Oleh karena itu, laporan harus disusun secara jujur dan sesuai standar. Contohnya, seorang kepala daerah harus mengetahui kondisi keuangan daerahnya secara lengkap, termaksud aset, utang, dan hasil operasional. Dengan basis akrual, informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik.